Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari lambaikan tangan. Kita percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Kita siap datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Mari kita merendahkan hati kita. Kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Engkau sungguh Allah kami yang baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan membiarkan kami Tuhan di dalam setiap kami berjalan sendiri Tuhan. Untuk kami menghadapi segala sesuatu. Dan saat ini Tuhan kami membawa rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa Tuhan segala ucapan syukur dari hati kami. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Sebab Tuhan inilah persembahan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Biar Kau yang bertata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Kau Allah yang kami tinggikan. Dan Kau Allah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat. Ambil alih hidup kami Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari berserah, berserah.
lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan penuh atas kita, amin. Kita percaya, kita terima sukacita itu, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Dari pemenang, mari lambaikan tangan. Kita percaya. Oh Yesus, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya.
mustahil bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hari di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hari di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat
janji-Mu Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya Bapa. Kami percaya akan janji firman-Mu itu Tuhan ada di dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau meredakan hati kami. Kami mau membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara lewat setiap hamba-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kehidupan bagi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kerendahan hati kami Tuhan, oh siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Hanya oleh kemurahan-Nya, hanya oleh karena kasih-Nya, hanya oleh karena penyertaan-Nya yang sempurna, yang kita rasakan dari hari, dari minggu, bahkan dari bulan, terus sampai kita akan berjumpa dengan Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah. Bicara tentang api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 1 sampai ke-13 bicara tentang api Roh Kudus bakar hatiku. Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, harus melewati padang gurun yang tandus, perjalanan yang cukup jauh, keluarnya pun perbekalan yang sangat-sangat terbatas, dan mereka harus melewati Laut Kolsom atau Laut Merah. Mereka harus melewati padang gurun, yaitu gurun Torsina atau Gunung Horeb. Nah, ada satu yang membuat mereka mampu, kuat, sanggup. Karena saat mereka melewati padang gurun, ada penyertaan daripada Allah yang diwujudkan melalui tiang api pada saat malam hari, tiang awan pada saat siang hari, tiang api pada waktu malam hari, sehingga mereka bisa kuat, mereka bisa terlindungi, sehingga mereka selama 40 tahun mereka bisa nyampe ke tujuan yang disebut Kanaan yang limpah dengan susu dan air madu. Meskipun generasi yang keluar dari Mesir itu tidak semua sampai tiba ke Mesir, ke Israel, tetapi generasi-generasi mudanya yang lahir di padang gurun, mereka akhirnya menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena ada penyertaan Tuhan, disitulah ada pemeliharaannya, disitulah ada kekuatan, disitulah ada pelindungan yang supernatural. Bahkan Alkitab berkata, selama 40 tahun Tuhan menyiapkan makanan secara gratis melalui manna yang turun dari sorga dan air yang Tuhan siapkan secara ajaib. Nah, inilah pengalaman Perjanjian Lama yang luar biasa. Sedangkan di Perjanjian Baru, setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari naik ke sorga, 50 hari Tuhan mengirim janjinya melalui firman-Nya bahwa Tuhan akan kirim Roh Kudus untuk diam di dalam umat-Nya, untuk menyertai umat-Nya, untuk menghibur umat-Nya, untuk memberikan semangat umat-Nya, untuk memberi kemenangan kepada umat-Nya melalui
kehadiran Roh Kudus. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus itu menaungi, menyejukkan, melindungi. Tetapi perjanjian baru dikatakan Roh Kudus itu membakar orang-orang percaya. Apanya yang dibakar? Yaitu rohnya, jiwanya, semangatnya. Sehingga mereka harus bertahan menghadapi masa yang sulit. Sebab itu di dalam pasal 8 kita lihat bagaimana api Roh Kudus itu bakar hati pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan, bahkan mereka menjadi saksi yang luar biasa, yang tadinya jumlahnya 120 orang, tetapi kita lihat pasal yang kedua, di situ akhirnya Tuhan tambahkan bilangan menjadi 3.000 sekali Petrus berkhotbah, dan pasal 4 juga bertambah banyak, pasal 5 bertambah banyak, pasal 6 sudah tidak terhitung lagi, pasal 7, dari situlah terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Tapi di satu sisi aniaya, tantangan, ancaman, kematian itu pun luar biasa. Ya, kalau kita lihat pasal 7, disitulah salah satu daripada majelis gereja atau diakonia gereja mula-mula yang bernama Stefanus, dia mati syahid. Dia mati dilempar batu karena iman, karena percaya, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga kekristenan pada saat itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Meskipun Alkitab mencatat banyak aniaya, penjara itu menjadi teman hidup para pengikut Kristus, tetapi tidak membuat semangatnya, api Roh Kudus itu menjadi padam. Justru semakin terbakar, semakin berapi-api, semakin antusias, semakin haus, semakin rindu untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada kota-kota lain, kepada bangsa lain, termasuk di kota Samaria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, api Roh Kudus bakar hatiku. Dari pasal 8 ayat 1 sampai 13, saya akan memberikan 3 hal membuat terjadi terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya dan saya berdoa di akhir zaman ini akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua. Ayat yang ke-1 kita lihat daripada pasal 8 ayat 1 bagian B. Kita lihat di situ ya. 1 bagian B. Keberanian untuk bersaksi, ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi gereja mula-mula itu hidupnya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, karakternya berubah karena ada aniaya. Ya, ada ancaman yang luar biasa. Makanya anak Tuhan harus banyak membaca kitab Kisah Rasul ini untuk menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang dinamis. Bahwa kekristenan yang dewasa, kekristenan yang dinamis, bukan Kristen yang hidup selalu di zona yang nyaman. Seolah-olah kekristenan itu menjadi hiburan secara rohani. Seolah-olah kekristenan itu hanya membuat kita lebih nyaman daripada hari-hari yang lalu. Tidak. Kekristenan itu harus ada harga yang dibayar.
aniaya terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat selanjutnya berkata begini, mereka semua, perhatikan, mereka semua yang sudah mengalami aniaya, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka jemaat itu akhirnya terpencar, ya, karena aniayanya besar sekali. Mereka dikejar-kejar, mereka akan dibunuh, mereka akan dipenjarakan. Apalagi kalau kita lihat pasal 7 itu Stefanus itu sudah dibunuh, saudara. Jadi pengikut-pengikutnya akan dibunuh juga. Sehingga kekristenannya mereka menyebar. Menyebar itu bukan berarti mereka melarikan diri dari ancaman. Dari ancaman atau kematian. Justru di dalam bahasa Yunani, kata menyebar itu seperti seorang petani yang lagi menyebar benih. Ya. Benih itu disebar di ladang-ladang yang subur. Benih itu tertanam melalui aniaya. Dan satu saat benih yang tertabur itu di tanah yang subur akan tumbuh. Bahkan juga akan menghasilkan berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat jiwa-jiwa baru. Nah, saudara, seluruh Yudea dan Samaria. Jadi mereka menyebar ke Samaria, ada ke Yudea, ke kota-kota lain. Mereka bukan bersembunyi. Mereka bukan menghindari aniaya. Justru mereka tuh tambah terbakar untuk bersaksi, untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Ya, jadi penganiayaan tidak dapat menghentikan kesaksian mereka. Dan saya berdoa kepada Tuhan, biarlah jemaat yang ada di tempat ini menjadi jemaat yang dinamis, menjadi jemaat yang terbakar oleh Roh Kudus, tidak akan menjadi jemaat yang pasif, tetapi jemaat yang mau bersaksi, memberitakan Injil. Minimal kita akan melihat kesaksian yang akurat, kesaksian yang hidup. Itu lewat perjalanan hidup, pengalaman hidup, kesaksian hidup yang harus dilihat oleh orang lain. Jadi saudara-saudaraku, betapa luar biasanya Alkitab mencatat tentang keberanian mereka untuk terus bersaksi. Yang kedua dikatakan, pegang teguh perintah Kristus. Ya, dalam pasal 1 ayat 8, coba kita lihat dulu 1:8 Kisah Rasul. Karena Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia memerintahkan. Pasal 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa Allah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka itu menggenapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan janji, tapi Tuhan juga memberikan perintah. Janjinya apa? Kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kamu untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemenang jiwa. Kalau Roh Kudus ada di dalam hatinya, sehingga kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria. Nah, inilah respon daripada orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah aniaya. Mereka mau melaksanakan
perintahnya Tuhan. Nah, satu perintah yang juga disampaikan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga. Matius pasal 20, coba kita baca. Matius 20 ayat 19. Sekali lagi, ini referensi daripada perintah Tuhan, juga janji Tuhan ya. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20 ya. 19-20 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, jadi beritakan Injil kepada mereka yang percaya harus dibaptis. Jadi kalau saudara merespon perintah Tuhan, yang belum dibaptis secara selam, cepat ambil keputusan, minta cepat dibaptis, karena engkau mentaati perintah Tuhan, ya. Karena ini perintah, amanat agung Tuhan itu ada perintah, tetapi amanat agung juga ada janji. Coba ayatnya yang ke-20 dikatakan apa? Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan perintahkan orang yang sudah percaya dibaptis, percaya Yesus dibaptis, diajar untuk menjadi bertumbuh, menjadi dewasa secara rohani, belajar firman, sehingga mengerti. Supaya kalau tidak, saudara tidak akan mengalami satu perubahan. Pada suatu saat, waktu saya maisong, saudara, ada pertanyaan kepada saya. Pak, saya mau bertanya, karena ini berhubungan dengan kematian. Dia bilang gini, Pak, kalau orang meninggal itu katanya itu rohnya itu gentayangan selama 40 hari. Ya. Pokoknya ada di sekitar ya di situ. Kalau mereka jasadnya tuh ditaruh di rumah, berarti itunya katanya gentayangannya selama 40 hari. Datang ya, ganggu, goda gitu ya, dan lain-lain. Enggak ya, kamar mandi, gayungnya kata terlempar gluduk gitu. Kadang-kadang juga pintu diketuk dan sebagainya. Nah, saya katakan, bagi anak Tuhan yang meninggal, rohnya bukan gentayangan. Makanya kekristenan gak perlu, kalau sudah mati, gak perlu didoakan keselamatan. Sudah pasti selamat. Jadi tidak ada istilah hari sekian, hari sekian kita selamat. Enggak. Orang yang mati dalam Tuhan tuh jiwa dan rohnya itu sudah pisah. Tidak ada lagi hubungan dengan manusia yang hidup. Atau kalau ada gangguan-gangguan, itu bukan dari yang meninggal. Itu ada roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang ingin menipu manusia supaya percaya kepada mitos-mitos yang tidak alkitabiah. Karena itu Tuhan bilang, yang percaya diajar, mengerti firman. Setelah mengerti, Tuhan bilang, aku beserta kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan ini penyertaan Tuhan, janji Tuhan ini kita sangat butuhkan, saudara. Apalagi di hari-hari terakhir, kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa susah, masa-masa tantangan, masa-masa kesulitan ke ekonomi, persaingan ketat, ya. Dan banyak cara orang yang ada di luar sana menghalalkan dengan bermacam-macam cara untuk meraih tujuan dan kepentingannya. Nah,
kalau saudara dan saya hidup tidak ada penyertaan Tuhan, oh kita akan mudah kecewa, mudah putus asa, mudah takut, mudah cemas, bahkan juga bisa mudah jatuh. Tapi saya yakin kalau saudara dan saya walaupun menghadapi tantangan, Roh Kudus ada dengan kita. Roh Kudus beserta kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kalau sungguh-sungguh hidup melekat, Tuhan akan beserta kita selama kita ada di dunia ini. Nah, inilah yang dialami Filipus dan kawan-kawannya. Mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Bagian yang kedua, ayatnya yang ke-8. Ayat 8. Coba kita baca dari Kisah Rasul tadi, ayat 8 berkata begini. Kisah Rasul pasal 8 ayat 8. Kisah Rasul. Maka sangatlah besar. Itu ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 8. Pasal 8 ayat 8. Dikatakan demikian. Ya. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tanda-tanda ajaib termanifestasi. Jadi terjadi manifestasi daripada Roh Kudus. Di tengah-tengah aniaya di kota Samaria. Orang-orang yang percaya Yesus, wah hidupnya bukan lagi dihantui dengan ketakutan terhadap ancaman-ancaman tokoh-tokoh agama pada saat itu. Justru mereka menikmati sukacita daripada Roh Kudus, ya, sehingga ada keajaiban-keajaiban daripada Roh Kudus, ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayatnya yang berikutnya, apa? Respon percaya akan berita Injil. Ayatnya yang ke-9 berkata, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-7 ke atas lagi. Ya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Nah, saudara, setelah mereka itu mendengar berita Injil yang disampaikan oleh salah satu diakonia yang bernama Filipus ini, apa yang terjadi? Mereka dengar firman, mereka memberikan respon kepada firman Allah, kepada Injil itu. Akhirnya banyak mujizat. Mujizat yang pertama adalah pertobatan dari jiwa-jiwa baru. Ya, itu yang pertama yang dicatat. Banyak orang yang ada di Samaria percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan banyak mujizat-mujizat kesembuhan. Orang yang tadinya lumpuh, orang yang tadinya timpang, orang yang tadinya dirasuk roh-roh jahat, itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku, akhir zaman ini mujizat itu masih ada, bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Nah, kalau ada Roh Kudus pasti ada mujizat. Sehingga dengan peristiwa kesembuhan yang terjadi membuat orang-orang yang ada di sekitar Samaria, mereka mulai tertarik, ya. Mulai mereka datang kepada Filipus, mereka dengar Injil. Nah, Injil yang diberitakan, yang diurapi oleh Roh Kudus,
Maka Injil itu akhirnya menyelamatkan orang-orang yang mendengar firman ini. Membuka hati lebar-lebar. Mengakui segala dosa salah. Mereka hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka mulai berpaling kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Oleh karena kuasa berita Injil ini. Nah, saudara, Injil itu penting didengar. Karena Alkitab berkata, dari mana iman itu akan muncul? Dari mana iman itu akan bertumbuh? Dari mana iman itu menjadi dewasa? Iman itu terus tumbuh, muncul, menjadi dewasa pada saat anak Tuhan memberikan respon untuk mendengar firman. Setelah mendengar firman, mereka mempercayai firman. Dan firman itu yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Artinya orang-orang Samaria itu membuka hati untuk menerima Allah di dalam Yesus Kristus melalui firman. Makanya di dalam Roma, coba satu ayat untuk referensi daripada poin yang kedua ini. Roma pasal 1 ayat 16. Coba kita baca bersama-sama. Roma 1:16 ya. Itu betapa hebat kuasa daripada Injil. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dasar iman seseorang anak Tuhan itu bukan falsafah, bukan kata orang, bukan kata pendeta, tapi sumbernya dari firman. Itulah pengalaman daripada Rasul Paulus, bahwa firman Allah itu adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan orang Yahudi, juga sanggup menyelamatkan orang Yunani. Nah, kita lihat pasal 1 dari Kisah Rasul sampai ke pasal 7, itu pelayanan Injil, itu fokusnya, jangkauannya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi kalau kita baca pasal 8, itu Injil sudah menyebar keluar kota, Samaria, Antioquia, terus apalagi pasal 10 itu Kaisaria, saudara. Jadi betapa hebat kuasa Injil. Walaupun saat itu ada banyak ahli Taurat, orang-orang Farisi mencoba mencegah berita Injil yang disampaikan oleh Filipus ini. Tapi firman Allah tidak bisa dicegah oleh siapapun. Sehingga firman itu bergerak. Firman itu membakar hati orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh Filipus ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang lumpuh imannya bangkit, percaya kesembuhan ilahi. Orang timpang percaya kepada berita Injil, bisa berjalan. Bahkan orang yang diikat oleh roh jahat itu pun dibebaskan. Termasuk, ya, kita lihat, termasuk siapa? Yang diselamatkan, dibebaskan adalah seorang ahli tukang sihir yang bernama siapa tadi? Simon. Simon ini seorang tukang sihir senior yang sudah menguasai kota Samaria. Jadi orang-orang Samaria ini sudah dicuci otaknya oleh Simon ini, ya. Seolah-olah Simon ini berkuasa dengan kekuatan supernatural
sumbernya dari Allah. Sehingga banyak orang Samaria percaya bahwa ini dari Allah. Itu sebabnya Simon ini disanjung, didewakan. Jadi Simon ini jadi dikultuskan oleh masyarakat Samaria. Ya, karena banyak pengikut. Ya, termasuk karena dia tukang sihir. Tukang sihir itu macam-macam motivasinya. Ada yang tujuannya kelihatannya benar, tapi ada tujuannya jahat. Ya, jadi orang-orang kaya, orang-orang yang berduit itu mereka ditantang. Kalau kamu tidak mengeluarkan uangnya, saya sihir kamu. Wah, biasanya kalau namanya sihir pasti takut ya. Biasanya kalau orang bicara tentang sihir itu takut. Ya, aku akan sihir keluargamu, akan kusihir itu bisnismu, akan kusihir anak-anakmu, akan kusihir karirmu, akan kusihir tubuhmu. Wah, akhirnya mereka ngasih uang. Jadi penghasilan daripada si Simon menjadi orang kaya. Itu pun berjalan selama berpuluh-puluh tahun, saudara. Nah, rupanya si Simon ini juga waktu si Filipus mulai berkhotbah tentang Injil. Si Simon ini mau nyoba, mau sihir si Paulus, si Filipus ini. Karena gara-gara Filipus ini banyak orang Samaria yang berpaling kepada Filipus dengar Injil. Akhirnya dia mulai coba melepaskan tuh ilmunya, sihir hitamnya. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan tidak mempan, saudara. Tidak bisa merobohkan itu hamba Tuhan yang namanya Filipus. Justru sebaliknya, si tukang sihir ini dia percaya Tuhan. Dia dengar Injil dan dia membuka hati. Sehingga dikatakan tadi ayat apa yang terjadi? Nah, ayat 9 kita lihat. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Berserta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Hati-hati saudara, anak Tuhan, jangan terjebak dengan kepercayaan-kepercayaan tahyul ini. Kepercayaan okkultisme. Apakah tukang sihir itu punya ilmu? Punya. Punya kemampuan? Punya. Apakah tukang sihir itu bisa memberi kekayaan? Bisa. Karena di balik tukang sihir itu ada dalangnya. Kalau saudara membaca dalangnya di Injil Matius pasal 4, saudara jelas. Iblis bilang kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jadilah batu menjadi roti. Kalau engkau anak Allah yang berkuasa, coba naik ke atas hubungan bait Allah. Kamu lompat, pasti malaikat-malaikat akan menyelamatkan kamu. Dan yang berikutnya, si dalang ini berkata, kalau engkau mau sujud kepadaku, percaya kepadaku, mau menjadi pengikutku, mau mendengarkan perintahku. Itu si dalang, itu si iblis. Kamu sujud, menyembah kepadaku. Gak usah 1 jam. Hanya beberapa detik atau beberapa menit. Beberapa menit kamu sujud menyembah kepadaku. Maka seluruh kekayaan dunia kuberikan kepada kamu. Jadi kita lihat, saudara berhati-hati.
Saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga tidak melarang saudara menjadi orang yang kaya. Tapi saudara harus hati-hati. Kekayaan itu dari mana sumbernya? Kalau kekayaanmu itu sumbernya karena jerih lelamu, bekerja dengan benar, sesuai dengan koridor-koridor firman Allah, dengan setia, dengan ulet, dengan hidup mengandalkan Tuhan, maka hasil jerih lelamu, hasil kekayaanmu itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau engkau ingin diberkati, ingin mendapatkan pelaris di tokomu, akhirnya engkau berhubungan lagi dengan okkultisme. Entah itu tukang sihir, entah itu dukun-dukun, entah orang pintar, entah orang sakti, atau ke tempat-tempat tertentu didatangi supaya mendapatkan kekayaan. Nah, mereka bisa kaya. Tapi ingat, di balik pemberian kekayaan yang diberikan oleh si dalang ini, biasanya ujung-ujungnya itu menuntut tumbal. Saudara tahu tumbal? Menuntut apa? Nyawa. Coba lihat, orang yang suka main-main dengan dukun, pasti ujung-ujungnya mereka akan mengalami sengsara, penderitaan. Saya sudah 42 tahun di sini. Saya melihat orang yang suka main-main dengan dukun, orang-orang besar, akhir-akhirnya, ujung-ujungnya mereka sengsara dan berantakan. Ya, Simon ini yang punya kuasa, yang bisa mempengaruhi seluruh rakyat Samaria. Dia mau mendengar firman dan dia mau bertobat. Dan dia bilang, apa yang terjadi? Ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang, ayat 12, mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang si Simon ini mengalami pertobatan yang radikal. Berpaling 180 derajat. Dia yang dipikirkan tidak lagi uang penghasilan yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun. Dia keruk itu masyarakat Samaria. Dia tidak mikirkan materi lagi. Tapi yang dipikirkan oleh si Simon, bagaimana hidupku, bagaimana nyawaku, bagaimana keselamatanku, bagaimana untuk masa depanku, bagaimana untuk hidup kekalku. Beda. Orang yang sudah diselamatkan, orientasinya, fokus hidupnya, bukan lagi masalah hal-hal yang sementara, yang dikejar. Tapi justru yang kekal, yang abadi, yang membuat masa depannya menjadi harapan untuk bekal masuk surga. Itu yang dialami oleh si Simon, tukang sihir ini. Bukan hanya buka hati, tapi dia juga minta dibaptis. Sekali lagi, baptisan air itu penting. Saudara yang belum dibaptis air secara selam, ambil keputusan secepatnya. Apalagi kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan, harus dibaptis. Itu persyaratan mutlak. Ya, tidak bisa ditolak lagi. Karena itu persyaratan seorang pelayan itu harus dibaptis air secara selam. Nah, saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus membakar. Sehingga si Simon ini dibakar oleh Roh Kudus, dibakar oleh firman yang disampaikan oleh Filipus, sehingga tidak bisa menahan lagi hatinya. Dia hancur. Dia boleh membuka hati untuk Yesus, membuka
imannya, membuka wawasannya, membuka masa depannya. Api Roh Kudus membakar hati mereka. Bagian yang ketiga yang tidak kalah penting. Ayatnya yang ke-13 kita lihat. Ayat 13 dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Perubahan hidup terjadi. Boleh dikeluarkan, ditayangkan gambarnya. Ya, perubahan hidup terjadi. Ayat 13 berkata begini. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, perubahan hidup itu adalah langkah setelah dia bertobat. Pertobatannya Simon itu pertobatan yang radikal. Jadi tidak membutuhkan waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Hari itu juga dia mengalami perubahan kehidupannya yang luar biasa, ya. Yang tadinya si Simon itu tukang sihir, menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Perubahan, berkat yang terbesar bagi si Simon ini adalah dia menjadi percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya ditanya, berkat apa yang kau dapatkan setelah kau menjadi Kristen? Kau harus jawab, aku dapat berkat terbesar. Aku diselamatkan. Aku punya sorga. Aku punya hidup kekal. Itulah berkatku yang terbesar dalam hidupku. Berkat ini tidak bisa ditukar oleh apapun yang ada di dunia. Karena aku sadar, aku percaya semua yang ada di dunia akan berubah, akan sirna, akan lenyap. Beserta semua keindahan dan kemewahannya. Tapi hidup kekal itu sifatnya abadi. Ini yang didapatkan oleh Simon ini. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan berkatnya berikutnya dikatakan hidup diubahkan. Diserahkan untuk melayani Tuhan. Hidup yang berubah adalah hidup yang mau diubah. Sekarang bukan lagi melayani nasabah, orang-orang yang minta sihir, minta ilmu, minta kekayaan, minta rezeki dari masyarakat Samaria. Tetapi sekarang hidupnya berubah. Dia menjadi pengikut daripada penginjil yang bernama Filipus dan mau melayani. Ini perubahan. Bukan melayani lagi okkultisme, bukan lagi melayani ilmu-ilmu, bukan lagi melayani setan-setan, demit-demit, tetapi sekarang hatinya, kerinduannya, aku ingin melayani Tuhan. Aku mau bersaksi. Aku cerita tentang masa hidupku, masa laluku. Masa laluku adalah aku hidup dalam kegelapan dosa. Masa laluku, hidupku dikuasai, dikendalikan oleh roh jahat yang menjadi dalang hidupnya. Tetapi saya sekarang aku ingin membalas kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, membalas pengorbanan Tuhan, membalas keselamatan dari Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Aku ingin melayani Engkau. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin mendampingi itu penginjil yang namanya Filipus. Saudara, orang yang hidup diubah, pola pikirnya berubah, hatinya berubah, ucapannya berubah.
tindakannya berubah. Kalau dulu adalah orang yang mementingkan diri. Dulu ada orang yang tidak punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Tapi sekarang sudah berubah. Karena sudah mengalami pembaharuan. Karena dia terbakar oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, hari ini di dalam kekristenan ini hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Orang Kristen mula-mula itu hari pertama naik ke surga. Itu Jumat 10 hari mereka berdoa di Bait Allah di Yerusalem. Sampai hari yang ke-10 itulah disebut hari raya Pentakosta. Ada banyak gereja-gereja di dunia ini yang mengadakan doa 10 hari berturut-turut. Mereka menanti Roh Kudus. Mereka menanti janji Allah. Mereka menanti kuasa Allah. Tapi tradisi itu tidak salah. Itu baik. Tapi kami percaya kita ini bukan lagi menanti Roh Kudus selama 10 hari. Roh Kudus sudah dicurahkan kapan saja, di mana saja kepada orang yang haus dan respon akan firman-Nya. Saya percaya kalau kau rindu kuasa ilahi, ayo kita akan bangkit berdiri dan kita katakan, oh kalau Simon si tukang sihir bisa berubah total. Orang yang sakit sembuh, orang yang lumpuh sembuh, orang yang diikat roh jahat dimerdekakan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus tetap sama berlaku kepada orang yang percaya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, ini aku. Haleluya. Kita nyanyi lagu lama ya, lagu lama. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini, kita akan sembah Dia ya. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, Roh Kudus manis, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan
nyatakan atas kami umatmu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih. Roh Kudus Engkau kekasih, Roh Kudus Engkau kekasih. Sekali lagi Roh Kudus sembah Dia, Roh Kudus Engkau kekasih. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengalir bakar hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Ya la 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 la. Ya la 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 ba 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 si. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Dia rata ba si. Terima kasih. Bakarlah setiap hati kami yang mendengar firman. Kalau si Simon tukang sihir yang jahat, yang begitu kejam, yang membuat banyak orang tersesat hidupnya, karena dia akhirnya mendengar firman, dia membuka hati untuk firman, dia percaya kepada Yesus, dan dia mau menjadi saksi, dan dia mau hidupnya diubah oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, sehingga terjadi kegerakan rohani. Di Asdod terjadi, bendahara negara dari Ethiopia bertobat karena kegerakan dari api Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang datang pada saat ini, mereka juga mau dipakai oleh Tuhan. Kalau itu, mari saudara yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di akhir zaman, boleh engkau angkat tangan kepada Tuhan dan berdoa, biar Roh Kudus urapi kami, jadikan saksi kami, jadi pemenang-pemenang jiwa. Hidup kami diubah, hidup kami dibaharui oleh karya firman, oleh karya Roh Kudus, sehingga kami bukan anak Tuhan yang penakut, anak Tuhan yang cemas, khawatir, anak Tuhan yang takut menghadapi tantangan, tetapi menjadi anak Tuhan yang berani menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi apapun. Mereka tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Justru mereka semakin menyebar untuk menabur benih-benih firman, sehingga apa yang kami tabur suatu saat akan menghasilkan jiwa-jiwa baru berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami umat-Mu, baik yang hadir secara langsung, juga yang mengikuti secara online. Kami percaya anak Tuhan terus menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.